Halo teman-teman semua, kembali lagi di Story Film. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin berbeda ya teman-teman, karena jika pada biasanya kita membahas film horor dan komedi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film inspiratif nih teman-teman. Dan film yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah film biografi Presiden kita Bapak Joko Widodo, karena beliau baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun nih teman-teman. Kita doakan saja semoga beliau diberi umur panjang dan selalu menjadi presiden yang terbaik untuk Indonesia. Oke, sebelum masuk ke videonya saya ingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi yang belum nonton film aslinya silahkan klik link di deskripsi. Di situ saya sudah cantumkan link YouTube dari filmnya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk ke videonya. Surakarta 1961. Kita akan diperlihatkan kondisi ramainya jual beli pasar pada eranya yang pada awalnya ramai seperti biasanya, dan keadaan menjadi memanas saat petugas Satpol PP datang dan mengusir dan menyita dagangan mereka secara paksa dan menimbulkan keributan. Di sela kericuan tersebut kita akan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang mengendarai sepeda ontel dan langsung dicegat oleh salah satu petugas Satpol PP yang dikira beliau ini adalah salah satu dari pedagang juga. Nah, beliau ini adalah tokoh yang bernama Bapak Noto Miharjo. Beliau adalah sang ayah dari Bapak Joko Widodo. Oke, kita lanjut. Di sela perdebatan tersebut datanglah anggota Satpol PP lain yang menghampiri mereka yang bernama Bapak Sapari. Bapak Noto Miharjo pun langsung menjelaskan bahwasanya beliau sedang akan pergi ke klinik untuk menemui istrinya yang akan mau melahirkan. Karena Pak Sapari ini memang sudah tahu hal tersebut, maka beliau pun langsung membiarkan Bapak Noto Miharjo untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang ibu yang akan melahirkan. Nah, ibu ini bernama Ibu Sujiatmi dan beliau adalah ibu Bapak Joko Widodo dalam film ini. Nah, di saat Ibu Sujiatmi mengeluh merasakan sakit saat akan melahirkan, si perawat penjaga kamar tersebut malah bilang, namanya saja mau melahirkan, pasti ya seperti itu. Sumpah, ini tega amat ya teman-teman. Nah, di saat Ibu Sujiatmi sedang berjuang melahirkan si bayi, si penjaga malah mengomel dan mengatakan bahwa administrasinya saja masih belum terurus. Jujur di sini saya malah jadi greget sendiri ya melihat yang kayak gini tuh. Oke, lanjut. Dan akhirnya setelah berjuang, akhirnya Ibu Sujiatmi berhasil melahirkan bayinya. Dan tak lama Bapak Noto Miharjo pun sampai ke klinik dan langsung menemui sang istri. Dan beliau pun langsung melihat bayinya yang ternyata adalah seorang laki-laki dan langsung memberikan nama kepada bayi tersebut bernama Joko Widodo. Nah, singkat cerita beliau pun langsung membawa pulang sang Bapak Jokowi kecil. Mohon izin ya Bapak Joko Widodo. Di sisi lain, Bapak Noto Miharjo pun menyampaikan hal kepada istrinya bahwa mereka mendapatkan hadiah piring yang sangat cantik dan masih berharga di eranya tersebut dari sang ibu. Karena dinilai cukup mahal dan sayang untuk dijadikan piring makan, maka mereka pun menyimpannya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan bagaimana kasih sayang seorang ayah Noto Miharjo yang memilih untuk tidur di bawah yang beralaskan tikar yang untuk mengutamakan sang bayi agar lebih leluasa tidur di malam tersebut. Jujur saja saya mendapatkan pelajaran kelak ya menjadi seorang ayah di film ini. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu yakni Pak D. Jarwo. Beliau ini adalah pemilik kontrakan dan tujuan datang Bapak Jarwo adalah untuk menagih uang tunggakan kontrakan kepada Bapak Noto Miharjo yang sudah jatuh tempo. Karena Bapak Noto Miharjo belum ada uang, Pak Jarwo pun sedikit marah kepada Bapak Miharjo. Dan di sela diskusi perundingan tersebut, sang istri pun menjawab akan membayar tunggakan kontrakan siangnya nanti. Dan setelah mendengar hal tersebut, Bapak Jarwo pun pamit pulang. Nah, di sini kita akan diperlihatkan bahwa pelajaran dalam berkeluarga adalah saling mengerti dan saling menguatkan. Nah,
Ternyata langkah yang akan dilakukan Bapak Miharjo adalah menjual piring yang bagus dari hadiah sang ibu untuk membayar tunggakan kontrakan. Sayangnya saat di perjalanan Bapak Miharjo yang naik sepeda terjatuh saat menaiki jalan tanjakan, dan akhirnya piring yang akan dijual pun seketika pecah. Nah, di sela keterpurukan tersebut, Bapak Miharjo pun melihat jam tangannya yang dipakainya tersebut yang mungkin akan menjadi jalan lain untuk mendapatkan uang. Beliau pun menggadaikan jam tangan tersebut dengan harapan akan mendapatkan uang Rp5.000 untuk membayar kontrakannya. Akan tetapi orang yang akan menggadaikan jam tersebut hanya mau memberikan uang Rp1.610 saja. Setelah itu, Pak Miharjo pun menemui Bapak Jarwo untuk memberikan uang yang seadanya tersebut, dan Bapak Jarwo pun menolaknya. Dan dengan terpaksa Bapak Harjo sekeluarga harus meninggalkan kontrakan tersebut. Dan di tengah hujan, Bapak Miharjo, sang istri bersama Bapak Jokowi kecil berteduh di warung soto yang ada di pinggir jalan, dan mereka makan dengan satu mangkuk soto yang dimakan secara bersama-sama. Kemudian datanglah pembeli lain yang menanyakan kepada sang pemilik warung kenapa warungnya bisa sangat penuh dengan barang-barang. Dan sang pemilik warung pun menjawab dengan agak marah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Bapak Miharjo sekeluarga, dan memberitahu bahwa barang-barang tersebut telah menutupi pelanggannya. Dengan sabar, Bapak Miharjo pun meminta maaf kepada sang pemilik warung dan menjelaskan kepada si pelanggan warung tersebut bahwa kontrakannya sudah jatuh tempo dan saat ini belum mendapatkan kontrakan yang baru. Karena merasa kasihan, sang pelanggan tersebut pun memberikan penawaran kepada Bapak Miharjo bahwa dia memiliki satu rumah kosong yang kecil yang bisa dihuni oleh Bapak Miharjo saat ini. Dan Bapak Miharjo pun langsung menerima tawaran tersebut. Surakarta 1965. Kita akan diperlihatkan Bapak Joko Widodo kecil yang sedang bermain wayang dengan sang kakeknya. Dan dari permainan tersebut memberikan nasihat bahwasanya jika kita ingin menjadi orang yang hebat, tidak perlu mentereng dan mewah, akan tetapi semua itu dimulai dari hati kita. Singkat ceritanya, saat Bapak Miharjo sedang mengajak Bapak Jokowi kecil bersepeda, mereka berpas-pasan dengan tentara yang sedang mengadakan pembersihan PKI di wilayah tersebut. Dan karena merasa wilayah tersebut sudah tidak aman lagi, Bapak Miharjo sekeluarga pun berniat untuk meninggalkan wilayah tersebut. Mendengar hal tersebut, sang kakek Bapak Jokowi pun meminta untuk cucu dan sekeluarganya pergi ke rumahnya, dan ditolak halus oleh Bapak Miharjo. Dan Bapak Miharjo pun menjelaskan bahwa sejak pertama kali Bapak Miharjo melamar Ibu Sujiatmi, sejak itu juga beliau bersumpah bahwa anak dan istrinya adalah tanggung jawabnya. Sungguh sosok ayah yang sangat bertanggung jawab sekali dengan keluarganya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, Bapak Miharjo sekeluarga akhirnya menempati kontrakan barunya, yakni milik Ibu Harjo di dekat Sungai Bengawan Solo nih teman-teman. Dan di sini Bapak Miharjo memberikan nasihat kepada Bapak Jokowi kecil bahwasanya meskipun berbeda kepercayaan, tetapi kita harus saling menghormati. Surakarta 1973. Kita akan diperlihatkan Bapak Jokowi kecil yang sudah menginjak usia anak-anak nih teman-teman. Singkat ceritanya, saat Jokowi kecil sedang mengaji, dia melihat bahwa ada temannya yang sedang bolos dari pengajian tersebut. Dan saat Jokowi sedang pulang bersama temannya, mereka sudah dihadang oleh temannya yang tadi bolos ngaji nih teman-teman. Dan mereka mengira bahwa Jokowi lah yang telah mengadukan mereka kepada Pak Ustadz. Akhirnya temannya ini memberikan uang kepada Jokowi untuk tutup mulut agar tidak mengadu kepada Pak Ustadz. Dan si Jokowi kecil pun menolak hal tersebut.
Dan karena sudah bingung mau apa lagi, tiba-tiba teman yang menghadangnya ini langsung memukulnya. Malam harinya Jokowi kecil pun dimarahi oleh Bapak Miharjo karena perkelahiannya tadi. Nah, saat memarahi Jokowi kecil, Bapak Miharjo ini membawa rotan nih teman-teman. Dan hal yang tidak terduga adalah rotan itu digunakan oleh Bapak Miharjo untuk memukul dirinya sendiri. Karena menurut beliau apabila anaknya yang salah, beliaulah yang lebih salah karena belum bisa mendidik anaknya dengan baik. Sekali lagi di sini benar-benar kita mendapatkan pelajaran ya yang sangat luar biasa dari sosok ayah Bapak Jokowi ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, karena hal tersebut sang istri pun menghentikan Bapak Miharjo yang terus memukuli dirinya sendiri. Dan Jokowi kecil pun meminta maaf kepada sang ayah dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut kembali. Keesokan harinya dengan perhitungan yang mantap, Jokowi kecil tahu bahwa setiap pagi ada becak tepung yang selalu lewat di jalan tersebut. Dan saat temannya yang memukulnya kemarin itu lewat, Jokowi kecil memanggilnya dan teman-temannya itu tanpa sadar tidak melihat jalan, sehingga temannya yang memukulnya itu tertabrak becak tepung tersebut nih teman-teman. Ini cukup menarik. Di sini Jokowi kecil pun menjelaskan bahwa keberanian itu gak harus pakai otot ya teman-teman, tetapi bisa juga pakai menggunakan otak. Dan di saat di sekolah pun Jokowi kecil diapresiasi kepada sang guru yang mengajarnya karena nilainya yang selalu 100 nih teman-teman. Di sisi lain kita akan diperlihatkan bahwa anggota Satpol PP yang di awal film tadi bernama Bapak Sapari memberitahu bahwa tempat tinggal mereka saat ini akan dijadikan terminal nih teman-teman. Dan mereka harus segera pergi siang itu juga. Di saat itu juga rumah mereka pun dihancurkan. Jokowi yang saat itu melihat langsung hal tersebut menangis dan sambil berteriak untuk jangan menggusur rumah bapaknya dan berusaha masuk ke dalam nih teman-teman. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam, Jokowi kecil langsung dihalangi oleh salah satu anggota Satpol PP dan dibentak oleh beliau. Dan di sela tersebut datanglah sang ayah yang memberitahu kepada Satpol PP bahwa dia masih anak-anak dan belum tahu apa-apa. Dan petugas itu pun pergi. Setelah itu Bapak Miharjo sekeluarga pun menumpang ke rumah saudara Ibu Sujiatmi. Nah, saat itu Jokowi kecil sedang agak marah nih teman-teman kepada sang ayah Bapak Miharjo karena kejadian tersebut. Jokowi kecil pun mengutarakan bahwa ia juga ingin seperti anak-anak yang lain yang punya rumah sendiri dan tidak selalu diusir oleh petugas. Dan Jokowi kecil pun langsung pergi. Karena kasih sayang seorang ayah yang sangat besar terhadap Jokowi kecil, Bapak Miharjo pun langsung mengejar sang anak dan sampailah di sebuah sungai. Dengan kata lemah lembut, Bapak Miharjo pun meminta kepada Jokowi kecil untuk mengajarinya cara memancing ikan nih. Nah, di sini kita sekali lagi diajarkan tentang bagaimana menjalin komunikasi ya yang baik kepada sang anak ya. Dan di sini juga Bapak Miharjo menjelaskan kepada Jokowi kecil bahwa lahir sebagai seorang miskin itu tidaklah salah. Akan tetapi mati sebagai orang miskin itu baru salah. Karena tandanya orang tersebut tidak mau berusaha. Jika kita mau berhasil, kita harus tetap berusaha sebagai bentuk ikhtiar. Dan Jokowi kecil pun merasa bersemangat kembali teman-teman setelah dinasihati oleh sang ayah. Oke, mungkin itu dulu part pertamanya. Akan kita sambung di part keduanya ya teman-teman. Karena film ini cukup panjang, maka admin akan membuat segera part keduanya. Karena akan sayang jika setiap scene-nya terlewat, karena di film ini sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan di share ya teman-teman. Terima kasih dan sampai di video kita selanjutnya.